Baik, jadi Bapak Ibu kan ada tamu dari Flores, saya akan kasih hadiah tentang Flores. Ini cerita ini begitu saya ceritakan di Flores, orang pada heboh semua di Momberi. Oh, itu Pak Rudi toh. Kami selama ini nggak tahu kalau itu Pak Rudi pelakunya. Jadi Bapak Ibu, Bapak Uskup Flores pada waktu itu punya adik seorang pilot pesawat terbang Air Asia. Pilot ini menikah sama seorang wanita, orang itu adalah orang Manado. Orang Manado menikah sama adiknya Bapak Uskup. Nah, masyarakat mulai mengamati hal yang aneh. Setiap adiknya Bapak Uskup terbang bawa pesawat Air Asia pergi ke Flores tidak ada masalah. Tetapi setiap dia bawa istrinya pulang kampung ke Flores, dia bawa istrinya. Begitu istrinya selesai berlibur pulang balik ke Jakarta, pesawat lepas landas, mendarat di Jakarta, dem, selalu ada dukun di Flores yang mati. Nah, pertama mereka pikir kebetulan. Tapi 8 kali kejadian. Setiap bapak pilot pulang bawa istrinya ke Flores, balik pesawat lepas landas, mendarat di Jakarta, selalu ada dukun yang mati. Mereka sudah mulai bertanya-tanya, kenapa kok ada yang aneh? Kok kebetulan tapi kok aneh setiap bapak? Jadi setiap ada pilot ini datang bawa istri, ada siapa lagi yang mati ini? Pasti ada yang mati. Nah, di lain pihak ada satu cerita, ibu ini, karena istrinya pilot, maka mereka berdua gratis medical check up setiap 2 bulan. Ya, nah 2 bulan yang lalu oke. Tiba-tiba cek sekarang dikatakan apa? Ibu trigliseridnya tinggi luar biasa. Ibu berubah pola hidup ya, berubah pola makan ya. Ibu sampai saya jadikan sebagai sampel fotonya. Ibu juga saya pajang di klinik saya. Karena ibu yang sangat positif, sangat ceria, sangat sehat, cek lab sempurna semua. Kenapa ibu kok tiba-tiba trigliseridnya tinggi, Bu? Hati-hati bisa stroke loh kalau begini, Bu. Saya tidak berubah, Dok. Pola makan semua sama, gaya hidup semua sama. Nah, singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Ketemulah sama Ibu Irni. Ibu Irni orang Katolik di Jakarta, sama-sama Katolik. Ibu Irni dulunya tidak bisa berlutut, kalau berlutut sakit, ya. Sudah berobat ke Singapura, habis uang ratusan juta, dokter Singapura mengatakan apa? Ada saraf kejepit, itu susah diambil, kalau diambil malah kena saraf yang lain, malah bisa lumpuh. Kalau mau bagus pergi ke Jerman, alat lebih canggih, lebih mahal. Berangkat ke Jerman, 2 minggu di Jerman, foto, satu keluarga ikut kantor, habis uang ratusan juta. Hasilnya sama kayak Singapura, saraf kejepit di bagian dalam, kalau diambil malah putus yang lain, malah bisa lumpuh. Pulang ke Jakarta, ketemu sama saya kenakan Galaxo. Ibu Irni pakai ini, tempelkan, ambil sinar matahari, ambil mataharinya, kayak kaca pembesar ya. Apa yang terjadi, Pak Rudi? Besoknya sudah lompat jongkok depan umum. Langsung hilang penyakitnya. Pak Rudi, saya biasa duduk, nggak bisa ya, jatuh ya. Pak Rudi, saya beli kalung 20. Loh, Bu, ibu sudah beli 3. Ibu, suami, anak 1. Sudah pakai semua. Saya mau beli 20, Pak. Saya kasih minta dokter Singapura 10, kasih minta dokter Jerman 10. Pelajari apa kaca ini. Kalian tidak becus ngobatin saya. Foto, habis ratusan juta, hasilnya nggak bisa dioperasi, malah bisa lumpuh. Ini pakai ini sekali sembuh. Nah, atas dasar itu, begitu ibu ini curhat, istrinya pilot itu curhat sama Bu Irni bilang, coba kamu pakai ini. Ini kalung hebat, bikin kaki saya sembuh. Begitu istrinya pilot itu pakai, aduh nggak bisa. Nggak kuat saya pakai ini. Oh, aneh ya. Kaca apa ini? Pinjam lagi dia, dipakai lagi. Aduh nggak bisa saya pakai ini. Duh, sakit semua badan saya pakai ini. Nah, terus Ibu Irni telepon kepada upline-nya, Ibu Maria telepon kepada upline-nya, teman saya Ana. Saya bilang Ana ngomong apa adanya. Kalau orang tidak kuat pakai ini, berarti orang tua ada kena setan. Bilang aja apa adanya. Akhirnya dibilang, Bu, katanya Pak Rudi di Bali, kalau ibu tidak kuat pakai ini, berarti ibu ngomong aja yang jujur. Kenapa? Saya kena santet. Iya, kena santet. Tapi iman dia luar biasa. Tapi tenang, Bu, 4 hari lagi Pak Rudi datang ke Jakarta, biar Pak Rudi yang tangani. Oh, iman dia hebat. Kalau Pak Rudi bisa dipakai sama Tuhan, saya bisa dipakai sama Tuhan. Pinjam kalungnya Bu Irni, suruh anaknya pegang, kamu yang pegang, saya tidak berani pegang. Bawa ke kamar, taruh di ranjang. Ya, ini kejadian 18 tahun yang lalu. Dia berlutut, dia berdoa sebagai orang Katolik. Habis berdoa, dia kunci kamar itu. Dia pakai kalungnya. Aduh Pak Rudi, kayak dibakar saya, Pak. Kayak cacing lempar ke api. Waduh, enggak kuat, tapi saya tidak mau buka. Sampai masuk bawah kolong, sampai keluar dari kolong, kotor semua ini. Tetap tidak mau dibuka. Setengah jam kemudian dia merasa ada hitam-hitam lepas dari badan dia. Dus. Langsung enteng. Langsung enak. Nah, mandilah dia. Mandi keramas karena kotor semua toh. Habis mandi keramas dia tidur. Jadi Bapak Ibu, di Flores itu ada persatuan masyarakat Flores di seluruh Jakarta. Mungkin di sini ada, di Lombok ada, ya. Nah, zaman dulu mereka itu belum punya WhatsApp, mereka pakai BlackBerry. Ada BlackBerry Group. Nah, jadi kalau Pak tanyakan cerita ini 18 tahun lalu, orang Jakarta akan tahu. Jadi ibu ini tidur, tiba-tiba kebayang-bayang wajah suami istri. Jadi mereka itu cuma tidak kenal, Pak, cuma tahu wajah saja. Setiap bulan ke mereka arisan, cuma ya sampai ketemu bulan depannya, ada, cuma itu aja. Tiba-tiba kebayang-bayang wajah suami istri ini. Aneh, nggak mikirin kok kebayang wajah suami istri. Bangun dia kencing. Dia kencing, dia tidur lagi. Kebayang lagi wajah suami istri ini. Dia bangun, dia minum.
Habis minum dia tidur lagi. Kebayang lagi suami istri ini. Kok terus kebayang-bayang suami istri ini? Begitu bangun tidur, HP diaktifkan, terima broadcast dari BlackBerry Group, suami istri bangun tidur, stroke barengan, Pak. Nggak bisa bangun. Pernah nggak dengar suami istri bangun tidur stroke barengan? Nggak pernah. Biasanya suami stroke, istri. Dua-dua nggak bisa bangun, dua-dua stroke. Aneh. Dia kebayang-bayang, dia stroke. Pergi dia ke dokter, cek lagi. Trigliseridnya normal. Karena ibu ini terlalu aktif ajak orang ke gereja. Setiap ketemu orang, ayo ke gereja, saya jemput ya, bawa kitab suci, ayo ke gereja. Orang digitukan kan sakit hati. Kamu macam paling sakti sendiri kamu. Nah, disikatlah dia. Ya. Nah, tapi begitu Pak Galasur mental lah, dia mau dibikin stroke. Yang sana stroke. Nah, kemudian akhirnya saya terapi. Saya terapi, ternyata 8 dukun yang mati di Flores, itu satu persatu datang ngomong sama saya. Jadi ceritanya begini, ibu ini kan bukan orang asli Flores. Dia hanya menikah sama adiknya Bapak Uskup. Dia itu orang Manado. Setiap pulang kampung, wih, kami semua dicari rumah ke rumah. Ayo ke gereja, jangan malas ke gereja. Saya jemput ya, saya jemput. Sombong betul. Kamu bukan orang Flores, kamu ngajak-ajak orang ke gereja. Seberapa sakti kamu? Nah, saya sikat. Pakai leu-leu, pakai fufu, pakai suwangi. Nah, tapi ibu itu diprotek sama Bunda Maria. Setiap kami sikat, ilmu kami dikembalikan sama Bunda Maria, kami yang mati. Disikat lagi sama ponakan saya, 8 kali disikat, 8 dukun mati semua. Nah, akhirnya saya terapi, dia nyebut namanya siapa, bahkan saya kasih tahu, siapa keluargamu yang masih hidup, yang bisa suwangi, bisa leu-leu, bisa fufu, kamu sebutkan. Dia sebutkan semua. Habis dia sebutkan semua, dia kasih nasihat, berhenti. Jangan lihat kami sudah mati 8 tahun. Sudah didoa-doakan, nyatanya kami gentayangan, Tuhan tidak mau terima di surga. Barang siapa mati dalam menggunakan ilmu hitam, maka Tuhan tidak mau terima. Ya. Akhirnya saya mintakan ampun kepada Tuhan, doa Bapak kami, setelah itu saya suruh naik 8-8-nya ke surga. Sudah aman. Ibu itu sudah sembuh. Itu adiknya Bapak Uskup Flores, 18 tahun lalu. Gampang dilacak itu. Siapa Uskup Flores yang adiknya adalah pilot AirAsia, nah ini istrinya. Ya. Nah, itu di Flores. Jadi ilmu hitam cukup tinggi, di Lombok juga banyak murid saya. Nah, jadi pakailah kalung Galasur, kita akan aman.